Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menarik kursi saja tidak cukup. Tindakannya harus anggun, posturnya harus anggun, dan senyum hangat harus digunakan dalam bahasa yang paling lembut. Nah, suara Jin Xianer terlalu banyak dan terlalu detail. Menghadapi suara-suara ini, Zhu Hengyu hampir tanpa sadar mengikuti suara Jin Xianer. Di bawah persekutuan, kedua belah pihak dapat mencapai koordinasi dan kerjasama. Apalagi barusan, Zhu Hengyu sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Kesadaran Jin Xianer lah yang benar-benar memandu tindakan Zhu Hengyu. Seperti yang diketahui semua orang. Kesadaranlah yang mengatur anggota tubuh, dan kekuatan anggota tubuh berasal dari hati. Zhu Hengyu hampir tanpa sadar menyerah melawan. Dalam keadaan ini, kesadaran Jin Xianer yang memerintahkan tindakan Zhu Hengyu. Apapun yang Jin Xianer pikirkan, Zhu Hengyu akan bergerak. Adapun pikiran Zhu Hengyu sendiri, dia malah menjadi pengamat. Ini adalah kekuatan Hunyuan Tong Xinlian. Tentu saja, jika Zhu Hengyu tidak mau, dia juga bisa menolak ide Jin Xianer. Dia tidak diizinkan untuk mengontrol anggota badan dan tubuhnya. Hanya saja Zhu Hengyu tidak ingin menjadi orang yang kasar dan direndahkan yang tidak punya pacar. Karena itu, secara tidak sadar, menyerahkan kendali tubuh. Sebaliknya, kepemimpinan diserahkan kepada Jin Xianer. Zhu Hengyu tidak merasakan apa-apa. Tapi di mata Jin Xianer, pangeran menawan dari mimpinya muncul di dunia. Bahkan Yu, muncul di hadapannya. Setiap gerakannya, suara dan senyumnya, segala sesuatu tentang dia, mereka persis sama seperti yang dia bayangkan, pangeran tampan yang paling sempurna. Antara mengerucutkan bibir dan tersenyum, Jin Xianer memandang Zhu Hengyu dengan mata terpesona. Di bawah mabuk, Jin Xianer jelas tidak minum. Tetapi dia merasa bahwa dia sedang mabuk. Melihat senyum menawan Jin Xianer, Zhu Hengyu harus mengakui bahwa saat ini, dia sangat cantik. Untuk sesaat, pikiran Zhu Hengyu tidak bisa menahan perasaan sedikit kesurupan. Ini tidak bisa menyalahkan Zhu Hengyu. Padahal, selama itu pria itu normal. Tidak peduli seberapa jujur dia di hatinya. Ketika dia menghadapi kecantikan yang menakjubkan, dan kecantikan yang memukau itu melontarkan senyuman yang cukup untuk membanjiri negara. Sulit baginya untuk bersikap acuh tak acuh. Ini tidak ada hubungannya dengan kesetiaan, tetapi penghargaan murni dan daya tarik dengan keindahan. Di depan hal-hal terindah, siapa yang tidak bisa merasa santai dan bahagia? Di jantung laut, Jin Xianer terus terngiang di hatinya. Untuk sementara, Zhu Hengyu hanya merasa sangat terkendali. Tampaknya setiap gerakannya di luar musim. Sepertinya semua perkataan dan perbuatannya membutuhkan perhatian. Sepertinya semua tubuhnya dan semuanya adalah kesalahan dan kesalahan. Menghadapi ini, Zhu Hengyu dengan cepat menjadi lelah. Bahkan lebih mudah tersinggung. Sebagai seorang pria, Zhu Hengyu selalu hidup agak kasar dan santai. Pada saat ini, Zhu Hengyu menyadari untuk pertama kalinya. Ternyata perkataan dan perbuatan seorang pria begitu indah. Di bawah lekas marah, Zhu Hengyu menggigit kepalanya dan menyelesaikan makannya. Setelah makan, Zhu Hengyu tidak tahu apa yang dia makan. Dia hanya tidak merasakan hidangan sekuat itu. Melihat kembali ke Jin Xianer. Setelah makan, dia tidak makan banyak. Sebagian besar hidangannya dimakan oleh Zhu Hengyu. Setelah makan, Jin Xianer terus makan. Zhu Hengyu jarang berbicara. Nah, ini adalah. Kamu benar, obrolan menangkap ikan yang khas. Tapi Jin Xianer tidak menyadarinya, matanya berbinar dan dia tampak bahagia. Makan selama 1 jam. Tapi Jin Xianer tidak makan banyak tapi dia tidak bisa berhenti membicarakannya. Hidup begitu besar, Jin Xianer tidak pernah mengobrol begitu bahagia dengan siapapun. Melihat Jin Xianer mengobrol dengan sangat bahagia, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa melanjutkan. Jin Xianer mengobrol tidak pernah berbicara tentang logika. Katakan apa yang Anda pikirkan. Zhu Hengyu tidak memahami banyak hal, tidak tahu, atau bahkan mendengarnya. Kebanyakan dari Zhu Hengyu yang mengetahui, dan mendengar tidak terlalu tertarik. Oleh karena itu, Zhu Hengyu benar-benar tidak berniat untuk terus berbicara. Namun, tidak tepat menyelas seperti ini. Jika kita terus berbicara, Zhu Hengyu benar-benar menyebalkan. Saya tidak dapat memotongnya dan tidak ingin berbicara lagi. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu hanya memindahkan jiwa ke metode domba ajaib. Adapun tubuh Dharma emas, Zhu Hengyu hanya meninggalkan pikiran ilahi. Tidak peduli apa yang dikatakan Jin Xianer. Begitu kata-katanya berhenti. Katakan saja ya, tidak. Belum lagi, apa yang dikatakan Jin Xianer. Jangan sebutkan mengapa Jin Xianer begitu bersemangat dan tidak bisa berhenti. Sisi ini, Zhu Hengyu mengendalikan badan hukum domba sihir dan meninggalkan area inti dari pusaran kekacauan di dunia misterius.
Mengontrol badan hukum domba sihir, Zhu Hengyu memeriksa situasi di medan perang keruntuhan tingkat 3. Di bawah kendali dan komando badan hukum Suantian. Badan hukum bintang 3000 dengan liar mencekik para prajurit yang roboh yang banjir seperti air pasang. Setelah berbalik 2 atau 3 jam berlalu. Ketika Jin Xianer akhirnya berhenti, dan wajahnya sangat serius, bahkan menunjukkan ekspresi cemberut. Zhu Hengyu tahu ada yang tidak beres. Tidak berani mengabaikan, Zhu Hengyu mengirim badan hukum Suantian kembali ke Chaos Vortex. Setelah itu, untuk pertama kalinya, dia memindahkan kesadaran ketuhanannya kembali ke tubuh Dharma Elang Emas. Saat berikutnya, suara Jin Xianer terdengar di telinga Zhu Hengyu, apakah kamu benar-benar mengira aku mengomel, apakah kamu banyak bicara? Secara tidak sadar, tubuh Dharma Elang Emas masih secara tidak sadar merespons sesuai dengan rutinitas yang ditetapkan oleh Zhu Hengyu. Tapi sekarang, Zhu Hengyu telah kembali. Saya juga mendengar pertanyaan Jin Xianer dengan jelas. Melihat Jin Xianer terpukul dengan keras, dia tampak seperti menangis. Zhu Hengyu diam-diam menyebut mengerikan. Benar saja, hanya keanggunan, itu pasti tidak berhasil. Tidak, ini salah, bukan. Melihat Jin Xianer yang sedang menangis. Zhu Hengyu tidak terlalu peduli, dan buru-buru berkata, kamu benar-benar mengomel dan banyak bicara, dan kamu tidak bisa berhenti ketika mengatakannya, tapi... Saat berbicara, Zhu Hengyu berhenti dan melanjutkan, aku sangat menyukaimu, dan aku sangat bahagia. Jin Xianer pertama kali terkejut saat mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Kemudian wajahnya dengan cepat memerah. Dengan lembut meninju Jin Tai, Jin Xianer berkata dengan gembira, hitunglah kau kenalan. Mengerucutkan mulutnya, Jin Xianer berkata dengan mata berbinar, aku tidak tahu apa yang salah, aku selalu memiliki kata-kata yang tak ada habisnya denganmu, dan semakin banyak kita berbicara, semakin bahagia dan semakin banyak kita berbicara. Yang ini, melihat Jin Xianer tanpa berkata-kata, Zhu Hengyu benar-benar bingung. Siapa yang berbicara dengan Anda lebih bahagia? Saya selalu ramah, saya tidak mengatakan apa-apa sama sekali, oke. Zhu Hengyu tercengang pada saat yang sama. Jin Xianer berkata dengan gembira, sudah ku bilang, aku hanya banyak bicara padamu, begitu mengomel. Jika itu orang lain, menurutmu aku peduli tentang mereka? Ya, bukan. Mendengarkan Jin Xianer terus berbicara tanpa henti. Zhu Hengyu menanggapi tanpa sadar. Meskipun kata-kata Zhu Hengyu tidak mengandung informasi apapun, Zhu Hengyu menemukan bahwa selama dia mengikutinya dan memberinya tanggapan yang menyenangkan, dia akan dapat berbicara tentang dirinya sendiri. Tentu saja, ada kalanya terjadi kesalahan. Jika dia bertanya, apakah dia tidak cantik? Saat ini, saya tidak bisa menjawab ya. Jika dia bertanya, apakah dia jelek, galak, dan menyebalkan? Saat ini, saya tidak bisa menjawab ya, benar. Selama ini bukan pertanyaan serupa, Anda dapat menggunakan rangkaian jawaban ini. Intinya di sini adalah mengatakan apa yang dia inginkan, bukan hanya apa yang dia katakan. Perlu disebutkan bahwa, tubuh Dharma Emas, meskipun tidak ada jiwa, dan tidak ada kesadaran. Namun, tubuh Dharma Elang Emas dapat merasakan pikiran batin Jin Xianer di bawah tindakan teratai konsentris Hunyuan. Ikuti saja maksudnya dan lakukanlah. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mentransfer kendali tubuh Dharma Elang Emas kepada Jin Xianer. Jawab maksudnya, ikuti keinginannya. Baru saja, Zhu Hengyu membuat kesalahan dengan hanya mengatakan apa yang dia katakan, tetapi tidak mengatakan apa yang dia inginkan. Menanggapi hal ini, Zhu Hengyu tentu saja harus memperbaiki. Segera, Zhu Hengyu membuat lingkaran jiwa di lautan pengetahuan. Lingkaran sihir ini secara otomatis akan memilah dan menganalisis suara Jin Xianer. Dan, secara otomatis akan menilai pikiran dan keinginan Jin Xianer. Kemudian buat jawaban yang ditargetkan dan berikan umpan balik yang sesuai. Setelah menyiapkan lingkaran, Zhu Hengyu dengan aman memindahkan jiwa kembali ke tubuh domba ajaib. Di dalam medan pertempuran saat Tier 3 runtuh, ada terlalu banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Jin Xianer. Belum lagi, bagaimana Zhu Hengyu mentransfer pikiran ilahi ke lautan kesadaran badan hukum domba iblis untuk menyelidiki situasi medan perang Tier 3 yang runtuh. Setelah penjelajahan selesai, ketika Zhu Hengyu sekali lagi memindahkan pikiran spiritualnya kembali ke tubuh Dharma Elang Emas, Zhu Hengyu tidak bisa menahan terpana oleh segala sesuatu yang memasuki gawang. Di tempat tidur Xiang Nuan, tubuh Dharma Elang Emas tergeletak di sisinya. Peri emas dengan rambut pirang, seperti anak kucing emas, dibor di lengan tubuh ukiran emas. Antara satu sama lain, berpelukan erat, yang tidur disebut manis. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa keduanya tiba-tiba tidur bersama? Dan juga saling berpelukan, itu bisa digambarkan sebagai dekat. Karena penasaran, Zhu Hengyu buru-buru menjelajahi isi percakapan yang direkam di lingkaran jiwa. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang konten pertukaran. Mengubah cara komunikasi, dari mengikuti kata-kata Jin Xianer hingga mengikuti kata-kata Jin Xianer. Kemudian, Jin Xianer berbicara lebih dan lebih bahagia.
Setelah mengobrol sebentar, Jin Xianer mengantuk, lelah, dan ingin tidur. Jadi, tubuh Dharma Elang Emas mengikuti pikirannya dan menyuruhnya untuk memperhatikan tubuhnya dan dia harus beristirahat dengan baik. Awalnya, Jin Xianer ingin pergi dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Tapi setelah obrolan yang begitu membahagiakan, dia enggan pergi. Mengikuti kata hatinya, tubuh Dharma Elang Emas meninggalkannya dan membiarkannya tidur di sini. Tapi Jin Xianer khawatir apakah Jin Tai akan main-main jika dia tidur bersama. Kemudian, tubuh Dharma Elang Emas mengikuti hatinya untuk memastikan bahwa dia tidak akan main-main. Dia hanya akan memeluknya dengan lembut, merawatnya, melindunginya, dan tidak akan pernah melakukan apapun untuk membuatnya tidak bahagia. Menghadapi kata-kata penuh kasih dari tubuh Dharma Elang Emas, Jin Xianer tetap tinggal. Faktanya, Jin Xianer sebenarnya tidak terlalu khawatir di dalam hatinya. Bahkan di dalam hati, saya sangat penasaran. Samar-samar, dia benar-benar punya ekspektasi. Sangat disayangkan bahwa meskipun tubuh Dharma Elang Emas mengetahui susunan jiwa di laut, meskipun dimungkinkan untuk melakukan pertukaran sederhana, ia sendiri tidak memiliki kebijaksanaan atau kesadaran. Itu hanya mesin yang dapat menjawab pertanyaan secara otomatis. Tidak ada emosi dan keinginan sama sekali, dan tidak mungkin untuk mengikuti keinginan Jin Xianer dan melakukan apapun padanya. Pada akhirnya, Elang Emas Dharmakaya dapat mencapai batasnya. Itu hanya dengan lembut memeluk Jin Xianer di pelukannya, menepuknya dengan lembut, dan membuatnya tertidur. Menghadapi hal ini, Jin Xianer sangat terharu hingga dia hampir menangis. Faktanya, dia secara samar-samar mengungkapkan sikap setuju. Bahkan jika Jin Tai benar-benar melakukan sesuatu, dia tidak akan keberatan. Tapi yang jelas, yang disukai Jin Tai jelas bukan tubuhnya. Seperti yang dia sendiri katakan, cintanya sangat tulus dan tulus. Jin Tai jelas tidak penuh nafsu dan erotis. Ini bukan jenis binatang yang mengingini daging perempuan. Terharu, Jin Xianer mendekap erat dalam pelukan Jin Tai dan tertidur dengan manis. Adapun apakah Jin Tai akan melakukan sesuatu yang tidak senonoh padanya, Jin Xianer memilih untuk mempercayainya. Bahkan jika dia gagal menepati janjinya, sebenarnya itu bukan masalah besar. Apapun hasilnya, Jin Xianer dengan senang hati menerimanya. Tentu saja, jika Jin Tai bisa menepati janjinya, benar-benar menepati janji, dan menjaga kesopanan itu sempurna. Dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya mempercayai dan menerimanya dengan sepenuh hati. Jika tidak, orang yang penuh kebohongan, tidak peduli apapun, tidak ada cara untuk mempercayainya sepenuhnya. Melihat Jin Xianer yang sedang tidur dalam pelukannya, Zhu Hengyu mengangkat bahu tanpa daya. Setelah berlarian sekian lama, jiwa Zhu Hengyu sudah sedikit lelah. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu memejamkan mata dan tertidur pingsan. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 jam telah berlalu. Akhirnya, bulu mata panjang Jin Xianer berkibar ringan dan perlahan terbuka. Mata redup melihat sekeliling. Kesadaran Jin Xianer sempat bingung. Tapi tak lama kemudian, Jin Xianer pulih. Matanya juga diarahkan langsung ke wajah Zhu Hengyu. Lihat lebih dekat, wajah Jin Tai sungguh sangat tampan, sangat tampan. Rambut hitam legam, seperti batu giok hitam yang indah, bersinar dengan kilau tipis. Kulit di leher halus dan halus, seperti porselen yang indah. Sederet keharuman badan bersih yang elegan namun menawan terus mengalir ke hidung. Meringkuk dalam pelukannya, Jin Xianer tidak bisa membantu tetapi membangkitkan perasaan bahwa tubuh ini miliknya dan ditentukan. Tarik napas panjang. Jin Xianer seperti kucing malas, menggosok wajahnya di pelukan Jin Tai beberapa kali. Setelah itu, Jin Xianer menutup matanya lagi dan tertidur. Ketika Jin Xianer bangun lagi, melihat sekeliling, sosok Jin Tai sudah menghilang. Duduk tiba-tiba, wajah Jin Xianer menunjukkan sedikit kepanikan. Kemana perginya Jin Tai? Apakah dia akan bosan padanya, jadi dia pergi? Pria menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama, dan minat mereka pada anak perempuan biasanya tidak melebihi 3 hari. Setelah lelah akan pergi. Apa benar Jin Tai juga sama? Apakah dia akan ditinggalkan juga? Jin Xianer panik. Serangkaian langkah kaki yang tajam terdengar dari kejauhan. Di saat yang sama, aroma aneh menyebar dari kejauhan. Dia tidak pergi. Apalagi sepertinya dia sudah memasak masakan yang enak untuknya. Sedikit tertegun, Jin Xianer melompat dari tempat tidur untuk pertama kalinya, berjalan cepat ke pintu, dan dengan lembut membuka pintu. Melihat sekitar, Jin Tai Zeng datang dari kejauhan, memegang kuali perunggu kecil di kedua tangannya. Melihat Jin Tai tidak pergi seperti yang diharapkan, tapi dia juga secara pribadi memasak dan memasak makanan untuknya. Tiba-tiba, kebahagiaan dan kegembiraan batin Jin Xianer hampir meluap. Melihat wajah Jin Xianer yang penuh keterkejutan, Zhu Hengyu tidak berpikir ada apa-apa. Saya makan makanan orang lain kemarin, dan tentu saja saya harus membayarnya kembali hari ini. Meskipun Zhu Hengyu tidak mengira dia dan Jin Xianer adalah kekasih, setidaknya mereka sudah berteman baik. Sebagai seorang teman, Anda tidak bisa selalu membiarkan orang lain mengundang Anda untuk makan malam, tetapi jangan pernah mengundang mereka.
Terutama, makanan yang saya makan kemarin sangat berharga. Itulah jantung dari Viper Sage Agung. Meskipun, bahkan jika Anda memakan jantung Great Sage Viper, itu tidak akan secara langsung meningkatkan kekuatan Anda, tetapi pada kenyataannya, tubuh pertempuran Jin Xianer dan Jin Tai ini mengalami peningkatan besar. Di alam Tuhan, yang ditekankan sebenarnya adalah harmoni. Tujuan monastisisme adalah berkhotbah. Tetapi sebagai dewa suci, dia telah berhasil berdakwah. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menyesuaikan tubuh. Dan hati dari Great Sage Viper hanya dapat meningkatkan karakter tubuh pertarungan. Terus terang, setelah memakan jantung Great Sage Viper, Zhu Hengyu dan Jin Xianer, kecepatan fusi dari String of Laws, setidaknya meningkat sebesar 30%. Ini adalah keuntungan yang nyata. Ini 10 juta kali lebih baik daripada meningkatkan kekuatan secara langsung. Ini sangat berharga bagi para beku. Setelah makan makanan yang begitu berharga, bagaimana mungkin Zhu Hengyu tidak mengatakan apapun? Karena itu, ketika dia bangun di pagi hari, Zhu Hengyu bergegas ke dapur dan memasak sepiring besar hidangan. Ledakan, letakkan tripod kecil perunggu di tangannya dengan lembut di atas meja makan. Zhu Hengyu mengangkat tangannya dan mengangkat penutup tripod. Di dalam tripod perunggu kecil, ada tripod bubur buah hijau zamrud yang memancarkan aroma aneh. Yang disebut bubur buah adalah bubur yang dibuat oleh Zhu Hengyu dengan 365 jenis buah roh. Masing-masing dari 365 jenis buah roh ini bukanlah hal yang kecil. Buah roh ini diperoleh oleh Zhu Hengyu dari klan domba iblis. Kemudian, tentara monster menerobos perairan Pulau Domba Darah. Semua bos besar tentara klan Moyang semuanya telah pergi. Armada Laut Utara dari ras iblis, maju dengan pesat, hampir jatuh ke seluruh ras iblis. Untuk melawan monster Na'vi, Zhu Hengyu membuka rumah harta karun kerajaan. 365 jenis buah roh ini adalah salah satu koleksinya. Buah-buah spiritual ini tidak hanya memiliki nilai yang tinggi. Apalagi, di dalam perbendaharaan keluarga kekaisaran, telah berkembang selama miliaran triliunan tahun dengan menyerap aura langit dan bumi. Setiap buah roh adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika bukan karena langit yang hancur, hukum itu akan runtuh. Buah spiritual ini, saya khawatir mereka telah dibudidayakan dengan sempurna sejak lama. Di masa lalu, Zhu Hengyu mengandung harta karun, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk memakannya. Bagaimanapun, ini adalah harta karun dunia. Ini jelas merupakan tonik paling untuk mengambil alam yang mulia. Tetapi jika dimakan oleh para beku di bawah ekaristi cahaya putih, ini adalah racun yang paling beracun. Di masa lalu, Zhu Hengyu tidak ingin menggunakan buah roh yang berharga ini. Bagaimanapun, Dharmakaya Elang Emas hanyalah salah satu dari banyak Dharmakayanya. Hanya saja dia menyita sementara rumah untuk merekrut pengrajin Chuanshan. Jika Anda tidak yakin, Anda mungkin menyerah. Sampai sekarang, perekrutan pengrajin Chuanshan pada awalnya telah selesai. Patung emas tubuh Dharma ini dapat ditinggalkan kapan saja. Karena itu, Zhu Hengyu tidak ingin membuang terlalu banyak sumber daya pada tubuh ukiran emas. Yang paling diperhatikan Zhu Hengyu adalah tubuh Dharma Suantian. Dalam pikiran Zhu Hengyu, bahkan tubuh domba ajaib lebih penting daripada tubuh ukiran emas. Lagi pula, di dalam tubuh magis domba iblis ada 3 kekuatan tertinggi, kekuatan matahari, kekuatan api penyucian, dan kekuatan guntur. Tubuh Dharma Elang Emas hampir tidak memiliki apa-apa kecuali darah. Dan sejujurnya, bakat garis keturunan tubuh Dharma Elang Emas ini juga relatif umum. Ini adalah garis keturunan ukiran dapeng bersayap emas yang paling murni. Santo Iblis Elang Emas Jinyu, adalah Santo Iblis dari klan Elang Emas. Kemurnian garis keturunannya adalah elang emas berdarah murni. Nama lengkap dari Golden Eagle sebenarnya adalah Golden Winged Dapeng Eagle. Ciri terbesar dari garis keturunan ini bukanlah 3 kata Dapeng Diao, tapi di sayap emas. Ambil contoh tubuh Dharma Pahatan Emas Zhu Hengyu. Setelah tubuh Dharma Elang Emas menjelma bentuk aslinya, ia memakai 3.000 bulu emas. Di bawah kental Golden Eagle Demon Saint Jin Yu. 3.000 bulu emas ini semuanya telah disempurnakan menjadi bulu emas dan pedang emas. Dan 3.000 bulu emas dan pedang emas ini adalah titik terkuat dari patung emas ini. Mungkin seseorang berkata, bukankah ada 3.000 bintang dan pasir emas itu? Faktanya, pasir emas bintang memang sangat kuat, tetapi itu hanya bantuan untuk kekuatan alam yang mulia. 3.000 bintang dan pasir emas pada awalnya adalah orang suci iblis Elang Emas, pengurus rumah Jin Yu. 3.000 bintang pasir emas awalnya terkondensasi dari 3.000 bintang dengan diameter lebih dari 3.000 km. 3.000 bintang dan pasir emas terlontar. Setiap pasir emas bintang setara dengan bintang. Namun, serangan seperti itu memiliki kekuatan yang menghancurkan terhadap ekaristi cahaya putih. Tetapi untuk alam Tuhan, itu hampir tidak berarti. Katakan saja, seteguk pasir emas bintang ini sebenarnya digunakan untuk menghancurkan perisai kekuatan sumber. 3.000 bintang pasir emas terlontar, di bawah pengaruh berkelanjutan dari 3.000 bintang. Itu bisa menghancurkan perisai sumber lawan dalam waktu singkat. Setelah perisai kekuatan sumber rusak, dengan 3.000 bulu emas dan pedang emas itu bisa mengerahkan semua kekuatannya.
Adapun cakar tajam dan paru paling tajam dari tubuh elang emas. Ini tentu saja metode serangan terkuat dari klan elang emas. Namun, sangat sulit untuk meluncurkan serangan tirani di bawah tubuh. Selama pihak lain tidak bodoh, dia tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Jika ada pertengkaran antara Jin Xianer dan Jin Tae, siapapun yang memberi lawan kesempatan seperti itu pasti akan membunuh lawan dalam hitungan detik. Zhu Hengyu benar-benar tidak peduli dengan tubuh Dharma Emas. Menyerah kapan saja tanpa sakit hati. Tentu saja, tidak peduli seberapa buruk tubuh Dharma Emas itu juga merupakan kekuatan dari alam yang mulia. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak akan menyerah jika memang tidak perlu. Tidak ada lagi. Ambil sekarang sebagai contoh. Dengan keunggulan kecepatan, Dharmakaya Emas ini bagus untuk memasuki daerah berbahaya untuk eksplorasi dan perburuan harta karun. Dalam hal eksplorasi dan perburuan harta karun saja, tubuh Dharma Emas hampir tidak ada bandingannya dan tidak tergantikan. Dengan keunggulan kecepatan mutlak, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda pasti bisa melarikan diri. Tapi sekarang, Zhu Hengyu harus mengeluarkan bubur lingguo. Apapun yang Anda makan, Anda harus mengembalikannya kepada mereka. Namun, karena saya tidak terlalu peduli dengan tubuh Dharma Emas. Oleh karena itu, pada waktu berikutnya, Zhu Hengyu sekali lagi memindahkan kesadaran ilahinya kembali ke badan hukum Suantian. Mengenai cara berkomunikasi dengan Jin Xianer dan cara makan di sini, saya tidak peduli. Bagaimanapun, lingkaran sihir jiwa itu secara otomatis akan menganalisis suara Jin Xianer. Kemudian ikuti maksudnya, bicara dan lakukan sesuatu. Belum lagi, bagaimana Golden Eagle Dharmakaya dan Golden Xianer makan bersama. Di sisi lain, Zhu Hengyu kembali ke badan hukum Suantian. Di bawah tubuh Dharma Suantian dan tubuh Dharma 3000 bintang, dibangun sepanjang waktu. Benteng perang telah menjadi benteng perang yang sesungguhnya. Melihat sekitar, seluruh benteng, meski bentuk keseluruhan tidak berubah, masih berupa cawan dengan bagian bawah yang menonjol. Namun, di atas benteng perang berbentuk piring, ada banyak lubang hitam yang didirikan dengan moncong yang padat. 300 peluncur roket runtuh. 3.000 artileri berat runtuh. 30.000 senapan mesin jatuh. Sebanyak 33.300 mesin perang akan menutupi seluruh benteng perang. Dengan merendahkan, melihat ke bawah dari langit. Tanah emas hampir tidak terlihat. Seperti yang Anda lihat, semuanya adalah mesin baja hitam. Yang paling membuat Zhu Hengyu tidak bisa berkata-kata adalah, saat ini, benteng perang dengan diameter lebih dari 3.000 meter ditangguhkan di udara, terbang ke depan perlahan. Meskipun kecepatan terbangnya tidak cepat, itu pasti terbang dalam arti sebenarnya. Memeriksa bank memori badan hukum Suantian. Segera, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Selama ini, badan hukum Suantian akan meruntuhkan kota kuno api penyucian. Di tempat penyimpanan 800 li, semua emas murni yang ditimbun itu dilebur. Emas murni yang menjuntai ini adalah akhir dari zaman kuno. Nenek moyang iblis mencari sumber daya yang ditimbun oleh puluhan ribu orang di dunia dan mengumpulkannya. Saat ini, emas murni yang ditangguhkan ini telah dilebur menjadi batangan logam oleh badan hukum Suantian. Dan itu dilemparkan ke dalam kerangka benteng perang. Justru karena emas murni yang tersuspensi dalam jumlah besar itulah benteng perang dapat terbang. Antara terbang jauh, para prajurit yang roboh yang muncul di sekitar benteng perang semuanya ditembak dan dibunuh oleh senapan mesin yang roboh. Di bawah benteng perang, tubuh Dharma 3000 bintang lompat mengikuti sepanjang jalan. Kemanapun ia lewat, semua kristal yang kacau dan hulu ledak yang runtuh yang tersebar di tanah akan dibawa ke dunia misterius. Tepat di antara pengamatan Zhu Hengyu. Di tanah di bawahnya, sebuah lembah besar muncul. Di lembah, puluhan juta prajurit yang roboh muncul di depan mata. Ada puluhan ribu di sini, bukan puluhan ribu. Tapi puluhan juta yang sebenarnya. Melihat tentara yang runtuh seperti lautan hitam, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kagum. Pikirkan kembali, bagaimana nenek moyang iblis memerintahkan iblis melawan pasukan yang begitu kuat. Di antara kekaguman Zhu Hengyu, benteng perang perlahan berhenti. Pada waktu bersamaan, di dalam benteng perang, sejumlah besar bintang Dharmakaya bergerak cepat. 3.000 artileri berat yang runtuh dan 300 peluncur roket yang runtuh memutar moncong mereka satu demi satu dan mengarah ke lembah yang jauh. Segera, semua badan hukum bintang menyesuaikan semuanya dengan cepat. Tidak ada perintah dari siapapun. Semua badan hukum bintang meluncurkan serangan hampir pada saat yang bersamaan. Ledakan, ledakan, bum bum bum. Di antara deru kekerasan, yang pertama diluncurkan adalah 3.000 artileri berat yang runtuh. Di tengah gemuruh-gemuruh, ledakan bola meriam yang pecah melesat keluar dan terbang menuju lembah besar 10 km jauhnya. Wus-wus. Saat berikutnya, dengan tembakan artileri berat, 300 peluncur roket yang runtuh juga membuat raungan keras. Dalam suara melolong yang ganas, ular api yang tak terhitung jumlahnya meraung ke langit. Menarik asap ekor panjang, dia melompat menuju lembah yang jauh. Ledakan, booming. Setelah beberapa napas, terdengar suara gemuruh di lembah yang jauh.
3.000 artileri terhormat, dan di bawah pengeboman 300 artileri roket. Seluruh lembah segera tertutup oleh tembakan artileri. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dengan kagum. Kekuatan artileri berat dan daya tembak peluncur roket memang mengerikan. Namun, badan hukum Xuantian ini memiliki kebijaksanaan super tinggi. Tapi yang jelas, kreativitasnya kurang. Antara berpikir, Zhu Hengyu memindahkan jiwa dari tubuh Xuantian Dharma ke tubuh Dharma Domba Iblis. Setelah itu, dia mengendarai badan hukum Domba Iblis, meninggalkan dunia Xuantian dan muncul di depan badan hukum Xuantian. Jiwa Zhu Hengyu, setelah meninggalkan badan hukum Xuantian. Roh virtual mulai mengendalikan tubuh Xuantian Dharma. Dia melihat ke badan hukum Xuantian yang tenang. Zhu Hengyu membuka mulut dan berkata, karena benteng perang siap untuk terbang, maka artileri berat dan peluncur roket jelas tidak dapat memenuhi permintaan. Bahkan, dia bisa menguasai benteng perang dan terbang ke puncak lembah. Lempar saja bom pecah dari ketinggian. Dengan cara ini, proses penembakan dapat disimpan, dan diameter moncong tidak lagi dibatasi. Sangat mungkin untuk membuat beberapa bom super dengan diameter lebih dari 1 meter atau bahkan 10 meter. Selain bom runtuh, bahkan, Anda dapat menambahkan beberapa ruang pertempuran dan tabung peluncuran ke dasar benteng yang runtuh. Sekali dalam keadaan pertempuran, tutup di bawah benteng pertempuran terbuka. Moncong tabung peluncuran terbuka. Artinya, Anda dapat membidik target darat dan meluncurkan peluru artileri berat, atau Anda dapat meluncurkan roket untuk menargetkan target tertentu dan menembak. Dengarkan penjelasan singkat Zhu Hengyu. Tiba-tiba, mata badan hukum Xuantian memancarkan cahaya tajam. Sampai sekarang, badan hukum Xuantian telah mempersenjatai bagian atas benteng perang dengan gigi. Namun di babak kedua, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Toh, kalau peralatan perang juga dipasang di dasar benteng perang. Setelah mendarat di tanah, bukankah semuanya akan hancur? Tapi setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, badan hukum Xuantian tiba-tiba menyadari bahwa semua ini bukanlah masalah. Selama penyekat dipasang, itu ditutup di masa damai dan dibuka di masa perang. Dengan cara ini, bahkan jika jatuh ke tanah, ia tidak takut menghancurkan apapun. Menyadari pikiran badan hukum Xuantian, Zhu Hengyu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kreativitas adalah batasan terbesar badan hukum Xuantian. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang pendaratan. Untuk satu hal, suspensi benteng perang berasal dari karakteristik emas murni yang ditangguhkan, bukan dorongan energi. Benteng perang sebenarnya bisa terus terbang selamanya. Tidak perlu mendarat. Oleh karena itu, meskipun Anda memasang ribuan barel seperti paru pertama, itu pasti tidak menjadi masalah. Selain itu, mundurlah dan katakan. Bahkan jika Anda perlu mendarat, Anda juga dapat memasang beberapa braket. Saat Anda perlu mendarat, keluarkan braket dan dukung di tanah. Saat terbang, letakkan braket dan lipat ke dalam sekat. Untuk mengetahui, meskipun benteng perang ini sangat besar, dengan diameter lebih dari 3.000 meter, bobotnya sangat ringan karena penggunaan emas murni yang tersuspensi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ketiga braket tidak perlu terlalu kuat untuk menahannya. Mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, badan hukum Xuantian dengan cepat mencatat dan menganalisis. Setelah perhitungan kecepatan tinggi, tubuh Xuantian Dharma mendapatkan hasil terbaik. Bagian bawah benteng perang tidak cocok untuk menambahkan tong tebal yang menjulur keluar. Jika tidak, setelah diserang, barel tersebut kemungkinan besar akan hancur. Namun, meskipun tidak mungkin untuk menambah laras senjata, menurut Zhu Hengyu, dimungkinkan untuk menambahkan 3.000 tabung peluncuran. 3.000 tabung peluncuran ini terkubur di bawah dek. Biasanya, itu dilindungi dan dilindungi oleh paduan yang kacau. Selama pertempuran, penyekat dilepas memperlihatkan pelabuhan peluncuran. 3.000 tabung peluncuran ini dapat menembakkan peluru artileri berat atau peluncur roket. Bagian utama dari tabung peluncuran, semuanya terkubur di bawah dek dilindungi dengan ketat oleh paduan chaos. Bahkan jika penguasa dekat, mereka tidak dapat merusak tabung peluncuran ini. Setelah desain yang cerdas, sudut tabung peluncuran ini dapat disesuaikan. Selama dikendalikan oleh benda langit, Anda dapat secara akurat membidik target darat dan melakukan serangan paling tepat. Jika jaraknya dalam 10.000 meter, presisi tertingginya bisa akurat hingga sentimeter. Benteng perang benar-benar dapat terbang dan meluncurkan pemboman ke arah tanah. Tidak perlu seperti ini, Anda harus berhenti sebelum bisa melancarkan serangan. Melihat badan hukum Xuantian dalam keadaan ingar-bingar, Zhu Hengyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun badan hukum Xuantian tidak memiliki kreativitas, dia 10 juta kali lebih kuat dari Zhu Hengyu dalam hal kemampuan perhitungan dan analisis saja. Terutama, setelah pertempuran yang sebenarnya, sejumlah besar data dan informasi telah dikumpulkan dan disortir. Dimungkinkan untuk meningkatkan segala sesuatu di benteng perang dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Zhu Hengyu adalah memberikan kreativitas. Adapun sisanya, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Pembicaraan tunggal tentang memilah, menganalisis, menghitung, meningkatkan.
Menambahkan 100 Zhu Hengyu bersama tidak sebaik badan hukum Suantian. Setelah memberikan ide berikutnya, memperbaiki War Fortress. Zhu Hengyu tidak berani tinggal lebih lama. Untuk pertama kalinya, dia memindahkan jiwanya kembali ke tubuh Dharma Emas. Alasannya, Zhu Hengyu juga dipaksa. Setelah makan pagi, saya tidak tahu bagaimana tubuh Dharma Elang Emas berkomunikasi dengan Jin Xianer. Secara keseluruhan, keduanya sekarang telah meninggalkan kabin tempat mereka tinggal selama 2 hingga 3 bulan. Melonjak jauh, keluar untuk menjelajahi perburuan harta karun. Untuk mengetahui, pangkat terendah dari medan perang yang runtuh tingkat 20 adalah semua binatang ilahi utama dari alam yang mulia. Jika ini kecerobohan, kemungkinan besar akan mati. Sage Agung Viper yang mati di tangan Jin Xianer adalah contoh terbaik. Itu hanya sebuah kehilangan yang bahkan tidak bisa bernapas, dan itu membayar harga nyawa. Dari segi kekuatan saja, Great Sage Viper jauh lebih kuat dari badan hukum elang emas Zhu Hengyu. Bahkan Great Sage Viper terbunuh dalam hitungan detik. Beraninya Zhu Hengyu ceroboh. Bahkan jika tubuh Dharma Elang Emas dipenggal, Zhu Hengyu tidak akan terlalu patah hati. Tetapi sebenarnya tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu bukan sakit hati. Lagi pula, bagaimanapun, ini adalah tubuh pertempuran di alam Demon Sein. Hah, Dengan suara siulan, pikiran spiritual Zhu Hengyu kembali ke tubuh Dharma Emas. Pada saat ini, tubuh Dharma Elang Emas terbang berdampingan dengan Jin Xianer. Selama penerbangan, keduanya masih berkomunikasi. Tawa seperti lonceng perak Jin Xianer bergema di langit. Melihat Jin Xianer, yang sangat bahagia, seperti gadis kecil yang lugu. Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dengan glamor? Apa yang dikatakan sangat dingin. Apakah itu bermartabat? Bagaimana dengan senyum yang bagus? Bagaimana dengan sopan santun dan temperamen? Tidak lagi. Mendesah tak berdaya. Zhu Hengyu tahu bahwa semua ini adalah hasil dari lingkaran sihir jiwa. Tapi sejujurnya, itu hanya lingkaran jiwa, dan fungsinya sangat lemah. Baik kemampuan analitis maupun kemampuan menilai sangat buruk. Sejujurnya, Iki hampir sama dengan anak berusia 5 atau 6 tahun. Sementara Zhu Hengyu tidak bisa berkata-kata. Jin Xianer terbang tak menentu sambil melompat. Tubuhnya berada di udara, berputar dengan anggun selama 3 minggu. Pakaiannya menari, dan posturnya sangat anggun. Mengangguk dalam kekaguman. Meskipun Zhu Hengyu merasa aksinya itu indah, dia tidak berniat untuk mengatakan apapun. Pada saat ini, meskipun Zhu Hengyu kembali ke lautan pengetahuan tubuh Dharma Elang Emas, dia tidak mengambil alih kendali tubuh Dharma. Lingkaran jiwa masih bertanggung jawab untuk menggerakkan tubuh Dharma Elang Emas. Zhu Hengyu hanyalah pengamat. Alasan untuk ini, bukan karena Zhu Hengyu lupa mengambil alih. Terutama, dalam menghadapi percakapan ceria Jin Xianer, Zhu Hengyu benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zhu Hengyu jarang berkomunikasi dengan orang dalam diskusi yang panjang. Jangan bicara tentang perempuan. Bahkan anak laki-laki tidak pernah berkomunikasi seperti ini. Oleh karena itu, untuk Jin Xianer yang lincah, ceria, dan banyak bicara, Zhu Hengyu tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi. Tidak apa-apa untuk hampir tidak berkomunikasi untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama, Zhu Hengyu menjadi mudah tersinggung. Bagaimana bisa seseorang mengatakan bahwa seorang wanita setara dengan 500 bebek? Tidak terlalu mengganggu. Bagaimana mungkin mengucapkan kata-kata yang kasar dan berlebihan seperti itu? Oleh karena itu, meskipun pikiran spiritual Zhu Hengyu telah kembali ke tubuh Dharma Emas. Tapi, kecuali memasuki kondisi pertempuran. Jika tidak, Zhu Hengyu tidak akan mengambil alih tubuh Dharma Emas. Komunikasi dengan Jin Xianer harus diserahkan ke lingkaran sihir jiwa itu. Fakta membuktikan bahwa Jin Xianer dan lingkaran jiwa ini sepertinya sangat senang berkomunikasi. Dalam hal ini, mengapa tidak dilanjutkan? Di bawah pengamatan Zhu Hengyu, lingkaran jiwa bersinar dengan cahaya ungu. Saat berikutnya, tubuh patung emas Zhu Hengyu mengirimkan riak jiwa. Wah, postur tubuhmu cantik banget, aku mabok banget. Saat dia berbicara, tubuh elang emas itu bergoyang dan terbang di udara. Melihat adegan ini, Jin Xianer kembali bahagia dan lucu. Suara seperti lonceng perak melayang lagi. Jangan mengira bahwa Jin Xianer adalah seorang gadis yang belum pernah melihat dunia atau mendengar pujian. 1000 kali lebih dilebih-lebihkan, 10.000 kali pujian, dia tidak tahu berapa kali dia mendengarkannya. Namun, perempuan memang seperti ini. Meski mereka suka mendengarkan kata-kata pujian dan sanjungan, bukan berarti kata-kata tersebut akan membuat mereka bahagia dan gembira. Dibandingkan dengan pujian orang yang lewat, itu jauh sekali dari pujian kekasih. Yang disebut wanita adalah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Baru saja, Jin Xianer terbang dengan anggun, berputar dan menari dengan anggun. Bukankah itu hanya untuk pujian dan pujian Jintai? Jika Jintai tidak merespon saat ini dan tidak mengatakan apapun, maka Jin Xianer pasti akan kecewa. Bahkan akan ada perasaan harga diri yang terluka. Dia pasti melakukan ini untuk mendapatkan pujian Jintai. Lagi pula, tidak ada orang lain di sini kecuali Jintai. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia tiba-tiba menjadi gugup dan menari, bukan.
Jin Xianer mengaku postur tubuhnya memang cantik, dan postur menarinya memang sangat anggun. Pujian Jintai untuknya adalah hal yang paling ingin dia dengar di dalam hatinya. Jika terlalu jauh, itu terlalu munafik dan terlalu membosankan. Jika ada selisih satu titik, rasa gatal tidak akan tergores dan gatal tidak akan teratasi. Dan performa Jintai sangat tepat hingga ekstrim. Tidak 1 poin lebih, tidak lebih sedikit. Apalagi Jintai bergoyang dan terlihat mabuk, yang membuat Jin Xianer sangat senang. Bukankah itu pria yang sangat lucu dan lucu tetapi sangat mencintainya, bukankah dia yang dia impikan? Bisa menghargai kecantikannya, pahami emosinya, ketahui keinginan dan kebutuhannya. Selain itu, orang-orangnya sangat berpengetahuan, sangat berbakat dan sangat menawan. Tiba-tiba, Jin Xianer ingin berpelukan untuk bertingkah seperti bayi. Selain itu, Jin Xianer yakin bahwa ini tidak akan pernah menjadi hal yang memalukan. Bahkan, adegan itu sudah muncul di benak Jin Xianer. Saya telah membayangkan apa yang akan dilakukan Jintai padanya. Dalam fantasi manis dan pemalu Jin Xianer, tubuh Dharma Elang Emas Zhu Hengyu berakselerasi dan terbang ke sisi Jin Xianer. Di antara kedua lengannya, dia memeluk Jin Xianer di pelukannya. Jarak dekat, patung emas tubuh Dharma tersenyum anggun. Dengan lembut melingkari tubuh Jin Xianer, tubuh Dharma Elang Emas berkata dengan lembut, "Kamu begitu cantik sehingga membuatku terpesona. Biarkan aku mencium pipiku, oke?" Hanya saja, dihadapkan dengan permintaan penuh kasih sayang, Jin Xianer tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum malu-malu dan perlahan menutup matanya. Saat ini, tidak perlu berbicara atau menjawab. Melihat Jin Xianer yang perlahan menutup matanya, Badan Hukum Elang Emas menarik napas. Saya menyeka. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu sangat terkejut. Jin Xianer ini jelas memiliki postur memilih. Aku dikatakan mencium wajahku. Tidak ada masalah dengan ciuman. Tapi jelas, meskipun Jin Xianer tidak keberatan di dalam hatinya, yang sebenarnya dia inginkan adalah mencium pipinya. Ini adalah suara Jin Xianer. Ini juga alasan mengapa Elang Emas Dharmakaya membuat pilihan ini. Jika Jin Xianer ingin mencium bibirnya, maka permintaan tubuh Dharma Elang Emas bukanlah untuk mencium wajahnya. Mengetewet, dengan suara lembut, bibir tubuh Dharma Emas, seperti bulu, mengenai pipi Jin Xianer. Di bawah sentuhan lembut itu, sepertinya ada arus listrik yang melewati tubuhnya dalam sekejap. Dalam sekejap, Jin Xianer merinding. Benar, itu dia. Inilah yang dia impikan. Inilah yang dia inginkan. Buka matamu dengan lembut. Dari jarak dekat, Jin Xianer memandang Zhu Hengyu dengan malu-malu. Menghadapi ini, Zhu Hengyu tidak berani untuk terus menyerahkan tubuh pertempuran ke arah jiwa untuk dikendalikan. Jika tidak, jika Jin Xianer memiliki pikiran dan kebutuhan aneh di dalam hatinya, Zhu Hengyu tidak bisa membayangkan adegan selanjutnya. Oleh karena itu, Zhu Hengyu menguasai tubuh Dharma Elang Emas untuk pertama kalinya. Saat berikutnya, di mata hitam dan putih tubuh Dharma Emas, ada secerca pesona. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak akan bisa melihat warna yang indah ini. Tetapi faktanya, justru karena warna magis inilah temperamen dan pesona Zhu Hengyu langsung menyublim ke tingkat yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang memiliki pengalaman akan tahu. Tidak peduli bagaimana patung lilin menyerupai orang sungguhan, itu tidak dapat dibandingkan dengan orang sungguhan. Tidak peduli seberapa realistis patung lilin itu, tidak ada pesona dan temperamen manusia. Faktanya, hal yang sama juga terjadi pada tubuh Dharma Emas. Bahkan jika dia bisa menggantikan Zhu Hengyu dan berkomunikasi dengan Jin Xianer. Untuk memuji peri bonus. Dia bahkan membuatnya tertawa dan tertawa. Namun, dibandingkan dengan Zhu Hengyu yang asli, ada sedikit pesona, temperamen, dan bahkan spiritualitas. Jarak dekat, Jin Xianer dengan tajam menangkap cahaya spiritual. Tanpa sadar, Jin Xianer melebarkan alisnya dan mencoba mencari auranya. Tapi sebelum dia menyadarinya, Jin Xianer sepertinya telah jatuh ke kolam tanpa dasar. Ketika Jin Xianer akhirnya membebaskan diri dari kolam tanpa dasar dan memulihkan kewarasannya, dia terkejut menemukan. Saya tidak tahu kapan, tangannya melingkari leher Jintai dengan erat. Bibir merah mudanya, entah kapan, lembut dan manis, dan mereka mencium bibir Jintai. Menghadapi adegan ini, Jin Xianer membuka mulutnya dan berseru. Ciuman ini diprakarsai oleh Jin Xianer. Menghadapi Jin Xianer yang berciuman, Zhu Hengyu tertegun. Sebelum dia memikirkan apakah akan menerima ciuman ini atau tidak, bibir merah seperti kelopak Jin Xianer sudah tercetak di bibirnya. Berbicara tentang, Zhu Hengyu tidak menyentuh seorang wanita untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dicium oleh wanita yang begitu lembut, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menjadi mabuk. Melihat Jin Xianer di pelukannya, dia menawan dan hidup. Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Banyak hal yang tidak ada dalam rencananya. Namun, hal-hal ini terjadi tanpa bisa dihentikan. Zhu Hengyu tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jika dia bisa mendengar suaranya, dia tidak bisa membantunya. Pada waktu bersamaan, menghadapi mata panas Jintai, Jin Xianer tidak bisa menahan rasa malunya. Dia dengan lembut mendorong dada Jintai dengan kedua tangan, dan tubuhnya berputar dengan anggun.
Sambil terbang dengan anggun, Jin Xianer berkata dengan tajam, "Ayo, kejar aku." Di hadapan Jin Xianer yang begitu muda dan makmur, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Lebih dari seminggu berlalu dalam sekejap mata saat bepergian jauh. Dalam seminggu, keduanya terbang jauh, tetapi mereka tidak bertemu dengan binatang itu. Tidak ada artefak atau obat yang ditemukan. Namun, ini sebenarnya cukup normal. Meskipun ada peluang di mana-mana di medan pertempuran tingkat 20 runtuh, tetapi tanpa keberuntungan itu, bahkan jika peluang ada tepat di depan Anda tidak akan dapat menemukannya. Akhirnya, sebuah Jin Xianer terbang dengan gembira. Tepi hijau zamrud tiba-tiba melompat keluar dari hutan pohon kuno di bawah. Melihat sekitar, ketajaman hijau zamrud, seperti kereta kuda, memotong pinggang ke arah pinggang Jin Xianer. Menghadapi adegan ini, Jin Xianer sama sekali tidak panik. Lintasan penerbangan berubah seketika saat tubuh berputar. Melewati busur anggun dengan santai, Jin Xianer mencoba memflash tingkat pemotongan tajam ini. Tapi jelas, mereka yang memenuhi syarat untuk muncul di medan perang keruntuhan tingkat 20 benar-benar sangat tiran. Jin Xianer telah melewati pelatihan kuda hijau zamrud. Tapi pistol hijau zamrud itu tampaknya memiliki kesadaran diri. Saat Jin Xianer mengubah lintasannya, dia secara otomatis mengikuti Jin Xianer. Udara tengah. Jin Xianer secara paksa mengubah lintasan penerbangannya 3 kali berturut-turut. Tapi pada akhirnya, aku tetap tidak bisa menghindarinya. Dentang. Dalam keputusasaan, Jin Xianer harus menyilangkan lengannya dan menahan serangan itu. Dalam raungan sengit, tubuh Jin Xianer terlempar ribuan meter hanya dengan satu pukulan. Di bawah dampak kekerasan, Jin Xianer hanya merasakan rasa manis di mulutnya, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Selama seluruh proses, Zhu Hengyu tidak ingin membantu. Bukannya aku tidak ingin melindungi Jin Xianer. Faktanya, tepi hijau zamrud terlalu cepat. Jangan lihat itu, sepertinya lambat. Namun nyatanya, dari munculnya tombak hijau zamrud, hingga 3 perubahan arah oleh Jin Xianer, hingga pukulan terakhir. Seluruh proses tersebut sebenarnya hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 nafas. Bahkan jika Zhu Hengyu ingin menyelamatkan itu sudah terlambat. Dan faktanya, meskipun pukulan ini sangat keras, paling banyak itu hanya bisa menyebabkan luka ringan pada tingkat tertentu pada Jin Xianer. Itu tidak bisa mengancam kehidupan Jin Xianer. Ledakan, di bawah tatapan Zhu Hengyu dan Jin Xianer. Tombak hijau zamrud meledak seketika setelah mengenai Jin Xianer. Setelah menyebabkan dampak energi kekerasan pada Jin Xianer, itu berubah menjadi langit yang penuh asap hijau dan menghilang. Dihadapkan dengan serangan kekerasan seperti itu, Zhu Hengyu dan Jin Xianer tidak bisa membantu tetapi terlihat ketakutan. Meskipun saya sudah lama tahu, keruntuhan tingkat 20 sangat berbahaya di medan perang. Namun nyatanya, sebelumnya dia sendiri merasakan kengerian runtuhnya medan perang tier 20. Apakah itu Zhu Hengyu atau Jin Xianer? Dalam hati, saya agak lumpuh. Sekarang, pukulan berat yang tiba-tiba ini benar-benar membangunkan mereka. Saat menghadapi bahaya, Zhu Hengyu dan Jin Xianer langsung mengubah prototipe tubuh Dharma Emas. Saat melayang di tendangan voli, jejak musuh dengan cepat ditemukan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.